Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin men-share dua cara menasihati anak agar anak terkesan dengan nasihat kita. Cara-cara ini harus dilakukan dengan baik dan tepat. Mari kita dengarkan isi ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah, salatu wassalam wa rasulullah. Pada kesempatan ini saya mau share ada dua metode yang perlu digunakan orang tua dalam menasihati anak, atau bisa juga guru-guru kita yang mengajar di sekolah atau para dosen. Tapi ini diutamakan bagi anak-anak remaja ya, atau anak-anak yang lebih fokus di sini untuk anak-anak prasekolah. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama menggunakan peribahasa. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana prinsip-prinsip menasihati anak. Apa itu peribahasa? Secara umum dapat kita artikan suatu ucapan yang pendek, di kalimatnya pendek dan padat, tapi maknanya padat, yang bisa digunakan dan merupakan suatu kebenaran. Padat maknanya dan dia merupakan kebenaran. Benar di sini bisa saja kebenaran menurut norma-norma agama, norma kebiasaan, norma etika, moral, dan sebagainya. Tapi kalau dalam pandangan agama Islam, tentu yang paling baik adalah peribahasa itu yang sesuai dengan kebenaran agama Islam. Karena pada dasarnya semua peribahasa yang digunakan selama tidak bertentangan dengan Islam itu termasuk kebenaran yang diakui oleh agama. Dan maknanya mengandung kebijaksanaan. Ada kata-kata bijak di dalam peribahasa itu, yang sifatnya lama, artinya sudah dipakai oleh orang-orang sebelumnya. Nah, mengandung aturan tingkah laku atau pengalaman berharga. Kira-kira begitu makna peribahasa. Nah, ucapan-ucapan pendek yang padat makna ini yang harus dimiliki oleh orang tua ketika menasihati anak. Tidak usah kita terlalu menggurui, menceramahi, mengkhutbahi anak dengan kalimat-kalimat panjang yang mungkin menurut bahasa kita itu baik, tapi dalam pikiran anak kita mungkin akan dianggap tukang ceramah, tukang khotbah. Nah, pada waktu-waktu tertentu itu memang perlu dilakukan orang tua, tapi pada kondisi-kondisi secara umum yang tidak menuntut untuk menceramahi anak terlalu panjang, kita cukup menggunakan peribahasa. Ada beberapa contoh di sini saya sampaikan, contoh-contoh peribahasa yang sering digunakan, dan ini hanya contoh saja. Pertama, umpamanya untuk mendorong kemauan anak, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, maknanya di sini kita menyuruh anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita agar dia memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan atau terutama untuk belajar, agar dia sukses nanti dalam pendidikannya. Yang kedua, kalau mudah datangnya, mudah juga perginya. Ini kalimat yang biasanya dipakai untuk mendorong anak-anak kita untuk agar bersabar mendapatkan sesuatu dan tidak boleh cepat bosan, jenuh. Nah, setiap yang didapat dengan cara yang sulit itu lebih bertahan ketimbang mendapatkan sesuatu yang mudah.
Atau bisa juga mencegah jauh lebih mudah dari mengobati. Ini agar anak bisa menjaga diri dari berbagai macam bahaya atau umpamanya menggunakan smartphone dengan berbatas waktu supaya matanya tidak sakit, atau makan makanan yang bergizi. Ini lebih penting ketimbang anak nanti sudah sakit. Atau contoh lain adalah berdikit-dikit hingga menjadi bukit. Diajar anak itu untuk memfokus pada satu hal-hal kecil agar dia nanti bisa lebih baik. Atau dalam agama, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu peribahasa. Walaupun peribahasa itu sepertinya usang, tapi ucapan-ucapan itu berisi dan memuat pengalaman dan kebijaksanaan orang-orang terdahulu. Jadi kalimat-kalimat itu harusnya yang dicari, dipilih oleh orang tua ketika menasihati anak. Peribahasa ini harus menjadi perhatian orang tua agar anak dilatih menggunakan cara berpikir deduktif yang bisa mengilhami pikiran anak kita. Itu salah satu metode cara kita menasihati anak dengan menggunakan kata-kata singkat padat supaya kita tidak dianggap terlalu menceramahi, menggurui dan sebagainya. Nah, yang kedua bisa melalui kisah cerita ya. Tapi di sini saya lebih cenderung cerita ini bisa juga membantu masalah-masalah anak kita. Dengan menceritakan suatu cerita tentang kehidupan orang tua masa kanak, atau bisa menceritakan masa-masa kita yang pernah masalahnya yang berhubungan dengan masalah anak tersebut. Kita sering umpamanya sebagai orang tua yang pernah belajar di sekolah menengah, madrasah, di pesantren, atau di perguruan tinggi. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada anak kita sehingga dia memahami pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Contohnya katakanlah umpamanya kita bercerita kepada anak kita, tapi cerita itu kalau bisa dibuat secara dramatis juga. Contohnya begini, nak, dulu waktu umur saya seperti kamu, saya juga punya problem-problem sama seperti kamu yang kamu hadapi. Atau pernah orang mengganggu bapak, kamu tahu apa yang bapak lakukan. Nah, di sini anak akan terkesan dengan apa yang kita ceritakan. Inilah dua nasihat cara kita menasihati anak. Saya kutip dari buku Bagaimana Membimbing Anak Secara Efektif karangan Charles Kiefer PhD. Kesimpulannya adalah menasihati anak tidak selalu langsung dengan mengkhotbahi anak, bisa dengan ungkapan-ungkapan padat singkat tapi padat makna, atau yang disebut peribahasa-peribahasa, atau bisa pantun-pantun jika perlu, atau bisa dengan bercerita. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.